Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita telah melalui satu minggu ini, puji nama Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan beribadah dalam ibadah minggu kesekian, dan kami sambut kita dalam ibadah ini, dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hari ini merupakan hari yang khusus, karena dalam ibadah kita akan memperingati Hari Anak dalam Bala Keselamatan. Karena itu, marilah kita menyiapkan hidup kita untuk ibadah ini, sehingga Tuhan dimuliakan, dan berkat-berkat Tuhan boleh melimpah lagi hadir dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh lagi beribadah hari ini, dan kita juga teristimewa karena hari ini adalah Hari Anak, dan tentu kita akan mencita daripada Tuhan. Mazmur 108 ayat 2 mengatakan, hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu seperti besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Pak Mayor akan memimpin lagu ini dan sekaligus berdoa. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, saudara. Mari kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, layakkanlah kami. Muliakanlah nama-Mu lewat ibadah ini. Muliakanlah nama-Mu lewat kehidupan kami masing-masing. Kami persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon kepadamu, kuduskan hidup kami, setiap kami yang beribadah kepadamu. Dan kami serahkan ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya, biarlah jadi seturut dan kehendak Tuhan. Kami mohon biarlah melalui ibadah ini juga, mujizat Tuhan dinyatakan. Keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mungkin pada saat ini, kami sebagai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dengan berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami percaya bahwa dengan ibadah ini Tuhan mau memberi jawaban kepada kami. Dan kami serahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah ini, Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati. Dan semua alat ini digunakan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap kami yang beribadah dari rumah masing-masing. Oleh karena pandemi virus corona yang belum mengizinkan kami untuk bersama-sama dalam ibadah di gereja ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka. Biarlah melalui acara ibadah yang mana hari ini juga dikaitkan dengan peringatan Hari Anak dalam keselamatan, kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebersamaan dalam keluarga, dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Tuhan dengar dan kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, nyanyian nomor 2, Besar Setiamu, Allah Bapakku. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar dan berlimpah kepadaku. Tiada kurang dan tidak berubah.
Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 10. Musa lahir dan diselamatkan. Demikian firman. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah seberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah seberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan iman percaya kita. Saudaraku, kita menyanyikan satu kor yang mengatakan, aku anak bala keselamatan. Hari ini kita menyapa anak-anak, orang muda di sorop kita. Hari ini kita memperingati hari anak. Maka marilah kita menyanyikan pujian ini. Aku anak bala keselamatan. Anak-anak sekolah minggu akan satu pujian. Mari kita saksikan adalah berkat-berkat, menjadi berkat bagi kehidupan kita, keluarga kita. Mari kita. Aku anak Indonesia, sayang Tuhan dan sesama, senang bermain bergembira, bersemangat belajar.
Aku anak Indonesia, bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Anak Indonesia bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bisa bersabar, bisa berani, bertoleransi, bersukacita, bisa peduli, bisa percaya bersama Tuhan aku. Yes, pasti bisa. Lala, 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 bisa. Aku anak Indonesia, sayang Tuhan dan sesama, senang bermain bergembira, bersemangat belajar. Aku anak Indonesia, bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Anak Indonesia bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bisa bersabar, bisa berani, bertoleransi, bersukacita, bisa peduli, bisa percaya bersama Tuhan aku. Bisa bersabar, bisa berani, bertoleransi, bersukacita, bisa peduli, bisa percaya bersama Tuhan aku. Yes, pasti bisa. Lala, 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 bisa. Lala, 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 bisa. Lala, 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 bisa. Luar biasa anak-anak kita menari, mengekspresikan sukacita dan kesenangan mereka. Dan luar biasa saudaraku, itulah yang menjadi sukacita kita juga sebagai orang tua. Biarlah kita juga terus mendoakan anak-anak kita. Hari kita menyanyikan nyanyian nomor 368 dan ada kesempatan bagi kita barangkali dari orang tua memberikan kartu atau mendoakan mereka sambil kita menyanyikan pujian ini. Yesus mencintai saya, firman Allah bersabda. Yesus mencintai saya, firman Allah bersabda, saya kecil dan lemah, tapi
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami boleh beribadah. Tengah-tengah ibadah kami ini, kami bersyukur juga karena ada dijadikan suatu hari bagi anak balak selamatan, di mana kami boleh memperingati dan mendoakan, memberikan semangat, dan juga mereka boleh tetap teguh di dalam iman mereka. Berdoa kiranya anak-anak yang ada di Korok Makassar, Tuhan pelihara mereka, menjaga mereka, dan memberkati kehidupan mereka di masa kanak-kanak mereka, di masa remaja mereka, maupun sampai mereka dewasa, mereka boleh merasakan terus penyertaan dan berkat Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Kiranya anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, akan menjadi berkat besar yang memberikan satu kesenangan bagi keluarga, dan mereka juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh kepada orang tua. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bahwa jika anak-anak takut akan Tuhan dan juga mereka menghormati orang tua, maka kehidupan mereka, masa depan mereka berkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kiranya anak-anak kami, anak Korok Makassar, senantiasa mereka menikmati kehidupan mereka dengan berdoa. Semua anak-anak yang percaya di dalam Yesus Kristus, mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu diberi berhasil dalam kehidupan mereka, diberi beruntung dalam kehidupan mereka, sebab mereka dipelihara dan dijaga. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat. Amin. Selamat Hari Anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita dan juga memberkati. Mari saudaraku, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu kor dulu. Ada satu kor yang mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita nyanyikan kor ini, dan setelah itu kita menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan
cinta Yesus selamanya. Persiapkan hati kita untuk mendengar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah segenap rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman. Kami memohon kiranya kuasa Roh-Mu mengurapi kami dan kuasa Roh-Mu menuntun kami untuk kami tenang mendengar, mengerti dan memahami sehingga kebenaran firman tidak berlalu begitu saja tapi tertanam dalam hati oleh praktikan. Kuasai kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu. Berkati juga hamba-Mu, agar hamba-Mu dengan tapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu dan hamba boleh menyampaikan apa yang jadi tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tadi telah dibacakan dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah melindungi anak, mendukung rencana Allah. Melindungi anak, mendukung rencana Allah. Jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini hari anak di dalam Bala Keselamatan, diperingati di dalam Bala Keselamatan. Kita sudah mengikuti atau mengenal hari-hari peringatan yang lain. Ada hari ibu, ada hari bapak, dan bulan ini ada hari anak. Mungkin hari lansia, ya, hari lansia, hari pemuda, kita tentu memiliki satu sukacita tersendiri setiap hari-hari yang dikhususkan itu. Nah, hari ini hari anak. Pertama-tama kami menyampaikan selamat hari anak dalam Bala Keselamatan. Kiranya anak-anak akan terus bertumbuh, bukan saja secara fisik, tetapi bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Melindungi anak, mendukung rencana Allah. Sebagai orang tua, kita mesti melindungi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu merupakan tugas kita, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, di mana ada anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan pada hari ini
akan memberikan kepada kita jawaban bagaimana kita melakukan tindakan perlindungan terhadap anak sehingga itu dapat mendukung rencana Allah. Bagaimana caranya kita melindungi anak yang mendukung rencana Allah dalam kehidupan anak-anak. Pembacaan kita tadi dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dari pembacaan itu kita bisa belajar bagaimana peranan-peranan orang tua terhadap anak, yang mana dengan peranan-peranan itu telah memberikan dukungan dalam rencana Allah terhadap anak. Karena setiap anak memiliki rencana Allah dalam kehidupan anak-anak. Setiap anak-anak. Iman Kristen, pengajaran kekristenan memberitahu kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Dan kita harus mendukung itu. Sama seperti Maria. Roh Kudus memberitahukan kepadanya. Ada rencana Allah bagi putra yang dilahirkannya, yang dikandung oleh Roh Kudus. Di sana ada rencana Allah dalam hidup. Demikian juga Musa, yang hari ini merupakan inti dari pembacaan kita dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Allah juga punya rencana dalam kehidupan mereka. Jadi setiap anak-anak di dalam rumah kita saat ini, coba lihat mereka, perhatikan mereka. Dan lihat bahwa, sadari bahwa setiap anak-anak itu ada rencana Tuhan kepada mereka. Dan orang tua tidak boleh mengabaikan itu, harus mendukung rencana Tuhan kepada mereka. Nah, peranan-peranan orang tua itu akan menyatakan dukungan kepada anak-anak. Peranan apa? Yang pertama, bentengi anak-anak kita. Bentengi anak-anak kita. Pembacaan firman Tuhan tadi di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ketika dia melihat anak itu cantik, disembunyikannya dia. Musa ini bapaknya Amram. Lalu ibunya itu namanya Yochebed. Yochebed ini menyembunyikan. Tentu ada latar belakang kenapa harus disembunyikan ini Musa waktu dia lahir. Karena ada perintah penguasa Mesir pada saat itu. Bahwa setiap anak laki-laki yang lahir, maka bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani itu harus membunuh. Maka Yochebed membentengi Musa dari ancaman itu. Ia membentengi Musa dari ancaman itu. Dia melihat cantik. Ya, mungkin juga bisa kita katakan cakep atau apalah, ya, dengan Musa itu ketika ibunya melihat dia. Lalu dia sembunyikan. Kita belajar dari hal ini. Mungkin kita tidak mengalami atau anak-anak kita tidak mengalami ancaman seperti aturan penguasa Firaun atau tata Firaun pada saat itu. Tetapi saat ini banyak ancaman-ancaman terhadap anak-anak. Ayah ibu, mari dalam tanda kutip sembunyikan anak-anak kita. Kalau engkau melihat rencana Tuhan, kalau engkau melihat begitu cantiknya anak-anak kita, begitu manis-manisnya anak-anak kita itu, begitu cakepnya anak-anak kita itu, bentengi mereka hari ini. Bentengi mereka esok, bentengi mereka seterusnya dari setiap ancaman-ancaman yang terjadi, supaya terjadi dukungan terhadap rencana Allah dalam kehidupan mereka. Jangan abaikan untuk membentengi mereka. Kalau orang tua sayang kepada anak, sekali lagi sembunyikan mereka.
Bentengi mereka supaya mereka tersembunyi dari ancaman-ancaman tersebut. Karena itu akan merusak anak-anak kita. Setiap ancaman tentu akan merusak anak-anak kita. Ini juga sebuah tindakan iman. Ketika kita melindungi anak-anak, itu juga tindakan iman. Karena iman itu harus nyata dalam tindakan. Dan ketika Yochebed dan Amram itu beriman kepada Tuhan, maka mereka melakukan tindakan iman itu dengan apa? Membentengi Musa. Dengan cara menyembunyikan Musa dari ancaman itu. Yusuf juga. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, masih ingat Yusuf? Ada juga ancaman dari tata Herodes pada saat itu. Wah, semua anak-anak itu harus dibunuh. Anak-anak yang lahir dengan yang anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Pada saat itu ketika mendengar Yesus lahir, seorang raja baru lahir. Lalu dia mengancam. Apa yang dilakukan Yusuf? Menyembunyikan Yesus. Boleh kita bahasakan begitu. Karena dia membawa Yesus keluar dari tempat itu. Matius 2 ayat 14. Ayat 15. Dikatakan sana, maka Yusuf pun membangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anak. Nampaknya ada kesamaan juga di sini ya. Ada satu kesamaan. Yesus dibawa ke Mesir. Musa juga ada di Mesir. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa dari keturunanmu akan dibangkitkan orang yang akan menjadi kekuatan atau yang akan membimbing umat Israel itu. Ini ada kesamaan di sini. Ya, ini hal-hal yang kita bisa lihat. Tapi Yusuf membawa Maria dengan Yesus menyingkir ke Mesir. Karena itu saudara-saudara, kalau ada bahaya, jangan tantang bahaya itu. Sudah tahu itu ada banjir besar, lalu saya mau tantang, saya mau berenang menghadapi banjir itu. Ya lewat kamu itu, pasti di bawah itu arus. Saya ingat dulu pada waktu saya di kampung, biasanya itu kami ada salah satu sungai besar di kampung saya. Itu kalau saya mau ke sekolah, malah saya cari banjirnya. Jadi kalau banjir, ada jembatan, itu kami anak-anak itu berenang mengikuti arus banjir, nanti sudah sekitar 50 meter ke sana baru kami ke pinggir. Nah, itu. Tapi kami tidak menantang banjir itu, tapi mengikuti, dibawa kami ke bawah. Untung ada buaya di situ. Kalau ada buaya, nggak tahu ceritanya seperti apa. Tapi nggak ada buaya. Kayak sekarang saya ada karena waktu itu nggak ada buaya di sana. Saudara-saudara, jangan menantang bahaya. Sudah ada bahaya, ayo. Yusuf bawa Yesus menyingkir ke Mesir. Jadi kalau ada bahaya, menyingkir. Sudah tahu, ibarat sekarang ini ada bahaya. Ada sekarang wabah penyakit yang mana kita harus begitu waspada. Jangan menantang. Saya nggak usah pakai masker. Saya sehat kok. Saya tidak usah cuci tangan. Kekuatan imun body saya itu luar biasa. Saya tidak usah membuat pengamanan terhadap diri saya. Saya tidak usah mengikuti aturan-aturan seperti itu, protokol seperti itu. Apa itu? Jangan menantang bahaya. So, kalau kita menantang bahaya, kita sendiri akan celaka. Padahal mungkin banyak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bentengi anak-anak kita. Seperti Yochebed itu membentengi anaknya Musa pada waktu itu. Di sekitar kita banyak bahaya. Harus ambil tindakan iman terhadap anak-anak kita. Dalam tanda kutip, sembunyikan anak-anak kita itu. Itulah benteng. Buat benteng yang bisa membuat mereka tersembunyi. Bisa kita bahasakan seperti itu. Sehingga tidak mudah masuk yang membahayakan kehidupan mereka. Bentengi mereka dari informasi-informasi yang mengincar mereka.
melalui internet dan media sosial. Bentengi anak-anak kita. Bentengi mereka dari orang-orang yang berpeluang bisa melecehkan mereka. Macam-macam pelecehan terhadap anak. Bentengi anak-anak kita, hati-hati, jangan abaikan benteng itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bentengi anak-anak kita. Karena sekarang ini banyak sekali ancaman-ancaman terhadap anak-anak kita. Rencana Tuhan dukung dengan membentengi mereka. Dengan cara, dalam arti bahwa bagaimana kita membentengi mereka dengan informasi-informasi dari media sosial yang kadang tidak ada batasnya saat ini. Nah, saudara beri bimbingan. Berikan bimbingan kepada mereka. Jelaskan bahwa seperti ini. Informasi yang berbahaya harus bisa, anak-anak kita bisa melihat informasi yang tolong mereka, bukan yang membahayakan kehidupan. Orang tua di sini punya peran. Jangan hanya malah mamanya yang lama-lama di media sosialnya, nggak peduli anak itu sedang apa di sana. Akhirnya karena udah serius sekali, sepatu digoreng dikira ikan asin, padahal itu sepatu anaknya digoreng. Nah itu intermezzo saja. Bisa jadi seperti itu karena apa? Sudah serius dengan kesibukan media sosial, anak diabaikan, tidak dibentengi. Itu yang pertama. Mendukung anak itu, kita harus membentengi mereka. Yang kedua, atur langkah strategi untuk membuat anak aman. Perlu juga pengaturan langkah-langkah kita bagaimana kita mendukung rencana Allah bagi anak-anak kita. Di dalam ayat ketiga dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Perhatikan sini, ini bukan tindakan sembarangan ini tindakan serius. Yochebed begitu serius, seorang ibu, dia buat peti pandan, karena memang di sekitar Mesir sungai Nil itu banyak jenis-jenis kayu semacam ini. Kemudian dilengkapi dengan gala-gala dan ter. Ter ini seperti sifatnya kayak aspal yang bisa macam aspal seperti itu. Dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Di dalam peti itu ditaruhnya. Lalu ditaruhnya di tepi sungai Nil. Ini serius. Tidak sembarangan. Jadi mendukung rencana Allah itu terhadap anak-anak, harus kita serius. Serius mengatur bagaimana langkah-langkah kita supaya anak-anak ini bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan dan tercapai rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tindakan yang sungguh-sungguh, tindakan yang serius. Diambilnya peti, dipakalnya dengan gala-gala. Itu maksudnya apa? Supaya aman Musa. Kemudian diletakkan bayi itu. Bayi itu diletakkan di peti itu dan di tepi sungai Nil diletakkan. Apa di sana itu peti tidak hanya ditaruh begitu saja, tapi diletakkan baik-baik. Diletakkan baik-baik. Lalu ditaruh di tepi sungai Nil. Supaya gampang diawasi. Jadi bisa diawasi oleh kakaknya. Luar biasa, strategi. Harus bisa. Jadi anak-anak itu perhatikan tidak ditaruh begitu saja. Taruh begitu saja. Kalau taruh begitu saja. Tidak begitu, tapi diletakkan. Kata itu mengatakan diletakkan. Artinya begitu lembut diletakkan. Memang kepada anak-anak kekerasan terhadap anak itu tidak baik. Jangan ada kekerasan terhadap anak-anak. Kita belajar dari Yochebed. Dia siapkan tempat yang aman, kemudian diletakkan. Tindakan yang lemah lembut. Karena kepada anak tidak boleh ada kekerasan. Anak-anak itu harus betul-betul mereka merasakan masa anak-anak mereka, menikmati masa anak-anak mereka. Sekarang perlindungan terhadap anak-anak itu luar biasa. Itu semua menerangkan bahwa anak-anak itu harus dibuat mereka rasa aman. Jangan kasar terhadap anak-anak. Jangan sebagai orang tua begitu kasar kepada anak-anaknya. Tidak boleh.
Ini kan kamu kan anak saya, jadi saya begitu kasar sama anak-anak. Jangan, tidak boleh kasar. Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus begitu lemah lembut. Harus begitu orang Kristen, hidup dengan lemah lembut. Pada waktu Yesus masuk ke memasuki Yerusalem, ya, ada satu firman mengatakan dalam Matius 21 ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita belajar Yesus. Yesus itu lemah lembut. Ia mengendarai, dikatakan ia mengendarai seekor keledai dengan keledai beban yang mudah. Kenapa keledai? Itu menandakan bahwa dia itu membawa damai. Beda dengan kalau mengendarai kuda. Mengendarai keledai itu berarti pembawa damai. Lemah lembut. Mari kita belajar. Mari orang tua, kita belajar bagaimana kita bersikap lemah lembut. Jangan kasar kepada anak. Lalu awasi anak-anak itu. Yokebed menaruh di sana di tepi sungai Nil supaya gampang diawasi. Harus kontrol anak-anak kita. Anak kita hari ini kemana? Jangan sampai satu hari tidak dikontrol. Tidak tahu kemana perginya. Perlu pengawasan. Karena itu adalah hal yang membuat anak-anak itu akan bertumbuh dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi kalau dalam rumah tidak terjadi kekerasan di sana, maka anak-anak itu merasa bahagia, senang. Tapi kalau dalam rumah itu terjadi kekerasan di sana, anak-anak takut. Bisa jadi anak-anak itu menjadi takut. Dan kalau anak-anak sudah takut kepada ayahnya, takut kepada mamanya karena kekerasan-kekerasan yang terjadi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Baik secara fisik bisa mempengaruhi juga tekanan. Dan juga dalam berbagai aspek pertumbuhan mereka. Iman mereka pun pertumbuhan iman mereka terganggu karena kekerasan. Mari kita seperti Yokebed meletakkan. Bukan melempar atau menaruh begitu saja. Tapi meletakkan anak itu di tempat yang aman. Mari kita belajar dari Yokebed ini. Sehingga ia mendukung rencana Tuhan terhadap Musa. Dan yang terakhir, meyakini dukungan dari kuasa Tuhan. Sebagai orang tua harus kita yakini bahwa ada dukungan dari kuasa Tuhan untuk rencananya bagi anak. Kalau kita tadi sudah membaca dalam ayat yang keempat sampai ke-9, kita melihat di sana bagaimana putri Firaun pergi ke sungai Nil dan mengangkat anak itu. Musa itu artinya apa? Di Alkitab kita tadi, pembacaan kita tadi dikatakan diambil dari air. Tapi kata Ibrani, Mose itu adalah diangkat dari air. Tapi itu sama, tadi juga sudah dikatakan diangkat menjadi anaknya. Musa diangkat. Sebetulnya sudah di situ pengertiannya. Diangkat jadi anaknya. Atau diangkat dari air, diambil dari air, bisa juga. Tetapi Moses itu adalah artinya diangkat. Angkat dari air. Tapi dikatakan diambil dari air itu bisa saja seperti itu. Nah saudara, putri Firaun, ini cara Tuhan. Cara Tuhan menolong anak-anak kita. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan punya cara untuk menolong anak-anak itu. Jangan khawatir. Kalau Tuhan memberikan seorang anak dalam kehidupan kita, kalau Tuhan memberikan seorang ibu mengandung seorang anak, jangan pernah khawatir. Pasti Tuhan akan mendukung rencananya dalam kehidupan anak-anak itu. Jika orang tua memperhatikan dengan baik keselamatan dan perlindungan bagi anak-anak, maka Tuhan sendiri dapat memelihara mereka dengan menyediakan dukungan untuk kehidupan mereka. Banyak aspek orang tua tidak mampu membuat anak itu mungkin berhasil. Mungkin kita merasa bagaimana saya membuat anak-anak saya itu bisa berhasil. Tapi ingat,
Tuhan punya cara yang seringkali berbeda dengan cara kita untuk membuat anak-anak itu berhasil. Seperti dia menyediakan putri Firaun kepada Musa. Tidak pernah terbayang bagi Yochebed nanti akan terjadi seperti itu. Tapi ingat, karena Yochebed mendukung rencana Tuhan, Tuhan sediakan pemeliharaannya kepada anak-anak itu. Dengan cara yang tidak seperti yang mungkin dipikirkan oleh Yochebed. Tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri. Cara Tuhan itu unik dan ajaib. Kenapa saya katakan unik di sini? Karena putri Firaun nggak tahu. Ternyata dia bawa kepada Yochebed sendiri itu Musa untuk disusui. Unik kan? Tidak tahu. Lalu ajaibnya apa? Pemeliharaan Tuhan itu unik dan ajaib. Ajaibnya apa di sini? Ajaib karena apa? Yang tadinya seorang laki-laki yang lahir harus dibunuh, tapi Tuhan mengubah menjadi pemelihara. Yang tadinya Yochebed dan keluarga, waduh, Musa lahir, ini pasti mati karena apa? Yang lahirnya laki-laki. Sekali lagi firman Tuhan, Alkitab berkali-kali menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup mengubah celaka menjadi berkat dalam kehidupan kita. Asal kita yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, asal kita benar-benar pasrah, ada tindakan iman yang kita lakukan, celaka dapat diubah Tuhan menjadi kebaikan dalam hidup. Roma 8:28, saudara boleh baca itu. Itu ajaibnya pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berserah dalam kuasa Tuhan. Jangan takut terhadap tantangan. Sebab jika kita percaya pada kuasa Tuhan, maka sekali lagi bahwa kelemahan dapat diubah oleh Tuhan menjadi kekuatan. Yang sakit dapat diubah Tuhan menjadi sehat kembali. Yang ragu bisa dibuat Tuhan menjadi kuat dan teguh. Mungkin yang tidak punya apa-apa, yang hidup miskin, bisa diubah Tuhan menjadi berkelimpahan. Orang yang merasa teraniaya dapat diubah Tuhan menjadi orang yang penuh kebahagiaan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kuasa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam mengubah keadaan yang kita hadapi. Ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Ayat 8 mengatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, Musa mau dihempaskan, namun tidak binasa. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan punya cara memelihara anak-anak kita. Bukan anak-anak kita saja, kita sebagai orang tua, Tuhan punya cara menyediakan kepada kita keperluan anak yang mereka perlukan, yang kita perlukan untuk anak-anak kita. Kuncinya adalah yakinlah bahwa Allah itu sumber kekuatan yang sanggup mengubah segala keadaan buruk yang diperhadapkan kepada kita menjadi kebaikan bagi kita. Ayat 7 kuncinya dari 2 Korintus pasal 4. Kalau Paulus tadi mengatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, kami tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kuncinya saudara ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah hidup kita, hanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua lindungi anak untuk membuktikan bahwa kita mendukung rencana Allah dalam kehidupan kita dengan peranan-peranan kita sebagai orang tua tadi yang sudah dijelaskan dalam renungan ini. Mari kita menyanyikan satu pujian nomor 230. Dengan nyanyian ini kami berikan kesempatan bagi kita untuk datang berdoa, mendoakan anak-anak kita. Mungkin juga kita meminta Tuhan memaafkan kita karena tindakan-tindakan kita terhadap anak-anak kita yang ternyata membuat anak kita mungkin tidak aman dengan kita. Kita bisa bawa dalam doa.
Mungkin banyak orang tua yang punya anak tapi dia abaikan. Tidak tahu sekarang anaknya di mana. Seorang ibu tidak tahu sekarang anaknya di mana. Seorang ayah tidak tahu sekarang anaknya di mana. Bahkan tidak tahu bagaimana kondisi mereka saat ini. Itu sesuatu yang kita harus minta maaf kepada Tuhan. Cari anak-anak itu. Temukan mereka. Beri rasa aman kepada mereka. Pelihara mereka. Karena apa? Engkau akan ditolong Tuhan untuk menjaga, memelihara mereka. Ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Dan bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mungkin juga doa syukur kita. Atau doa persoalan. Kita membawa persoalan kita kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi. Sampaikan kepada Tuhan. Sebab kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Kuserahkan pada Yesus. Tubuh, hati, dan jiwa. Dan seterusnya. Kuserahkan pada Yesus tubuh, hati, dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Bapa kami dalam surga, Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, berkat-berkat rohani. Di mana hari ini kami telah mendengarkan lagi firman-Mu. Firman-Mu merupakan roti surgawi bagi kami yang hari ini telah menguatkan kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa kami harus mengambil tindakan iman, melindungi anak untuk mendukung rencana Allah bagi anak-anak kami. Bapa kami dalam surga, kami mohon kepadamu Tuhan mengampuni kami bila mana kami telah melalaikan peranan kami kepada anak-anak kami untuk mendukung rencanamu kepada mereka. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak semua. Tuhan memberkati mereka. Kami juga bawa dalam doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Bagi doa-doa jemaat dari rumah masing-masing maupun dari tempat ini. Yang mana hari ini kami bawa kepada Tuhan. Doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Doa-doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Doa-doa meminta jalan keluar atau memohon pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, apapun yang kami bawa kepadamu dalam doa kami mohon Tuhan kasihani. Dengarlah doa-doa kami, kabulkanlah kepada kami, sediakan jalan keluar, berikan kesembuhan, berikan pemulihan kepada kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah jawaban yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menolong hamba-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Mari kita menyanyikan nomor 192 dan kita beri persembahan kita kepada
nomor 109. Sudah ku dengar suara-Mu Tuhan menyatakan cinta-Mu. Dengar sekarang ku ingin lebih dekat padamu. Lebih dekat, dekat Tuhan yang mati di Golgota. Lebih dekat, dekat salib-Mu. Itu yang aku minta. Berikanlah kuasa dan anugerah untuk kerja bagimu. Jadikan Tuhan hatiku suci, hidup berserah selalu. Lebih dekat, dekat Tuhan yang mati di Golgota. Lebih dekat, dekat itu yang aku minta. Bapa di surga, syukur untuk berkat, syukur segala hal. Terimalah persembahan ini, hormat ini, dan keluarga. Berdoa juga bagi pandemi, alam, kuasalah ikan dan ini di muka bumi, cara kami berdoa kiranya jadi garda terdepan atau hati mereka dilindungi oleh Tuhan segala yang menjadi pelayanan mereka, rawat, menyembuhkan, benar penyakit ini dan sembuhkan saudara-saudara yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di antara jemaat ini yang mengalami dampak pandemi ini, bekerja, dirumahkan, bahkan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Sangat percaya bahwa Tuhan akan menyediakan selalu kebutuhan keluarga. Kami serahkan semuanya kepada Kau. Berkati bangsa dan negara kami, mereka boleh, pemerintah boleh menangani akan pandemi ini dengan pertolongan Tuhan, dan segala dana-dana yang dibutuhkan berjalan. Dan hal ini cara kami harus jalani kehidupan dengan sejahtera, damai, aman daripada. Berdoa bagi kota kami Makassar. Saat ini masih terus ada positif pandemi ini. Kami Bapak tolonglah. Hati kota kami Makassar ini oleh putih anjuran jaga diri dan juga orang lain dengan pakai masker, protokol kesehatan yang dianjurkan, ya, terputus rantai ini. Berdoa juga Bapak bagi Pusdiklat Bala Keselamatan para kadep saat ini yang alami sakit pandemik.
kiranya Tuhan jamah dan menyembuhkan baik mereka hati juga mungkin mereka yang sehat di Tuhan, beri mereka tangan dan saya bahwa doa-doa Tuhan mereka Tuhan dengar dan bukan kali mereka kali ada rencana di bulan Agustus ada tingkat 2 yang diutus ya. Kiranya hal ini sana percaya bahwa Tuhan mengasihi para kades. Berdoa bagi penerimaan murid TK dan SD Balak Keselamatan. Tuhan juga akan dalam saat ini harus semua belajar online. Kiranya orang tua terus mendampingi anak-anak belajar dengan baik. Kami berdoa bagi keluarga jemaat. Jadi pokok doa kami minggu ini keluarga Bapak Asrul Marsi, Ibu Titin Marsi. Kami berdoa bagi Bapak Mayor Lesmana dan Lesman dan juga bagi Ibu Mayor Nyonya Diana. Kami berdoa bagi Bapak Gerson Mataba, Ibu Levina, Maya Teresia Job, Keila. Juga kami berdoa bagi Bapak William Lesnusa, Ibu Rina Lesnusa dan juga Melsi Evi. Kiranya kehidupan pribadi dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, juga pendidikan anak kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi harapan dalam keluarga, rencana mereka. Katakan hal itu kepada Kau beri kehidupan yang berkemenangan. Mereka selalu kuat di dalam Tuhan pun sedang lihat mereka menghadapi tantangan dan kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tambahkan usia mereka dalam minggu ini. Kami berdoa bagi anak Denada Felicia Lulu dan juga kami berdoa bagi saudari Maria Catherine Painga. Terima kasih Tuhan karena mereka ditolong dan dijaga oleh Tuhan dan Engkau memberi umur panjang, Engkau memberkati pertumbuhan dan juga memberkati pendidikan dan masa depan. Kiranya mereka dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan. Dan ampuni kami Tuhan dalam segala dosa dan kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah diberkati dengan ibadah ini dan saat ini kami menyampaikan warta korops kita pada panjang minggu ini pada hari Kamis ibadah PKW gereja. Kamis ibadah PKW di gereja jam 5 sore dengan mengikuti protokol kesehatan. Semua disiapkan di sini. Dan kami berharap tim protokol kesehatan Korops, ya, tim gugus penanganan Korops ini dalam ibadah-ibadah yang berlangsung kami nantikan ada yang bertugas seperti penyemprotan, kemudian untuk mengukur suhu tubuh, ya atau termogan itu, lalu untuk mengontrol cuci tangan. Jadi kami berharap tim gugus bisa, waktu itu kami nantikan ada diminta 1-2 orang di timnya itu untuk ditambahkan sehingga bisa diatur untuk hadir datang ke gereja ibadah. Jadi penyemprotan itu mungkin ya 2 jam sebelum ibadah sudah disemprot. Kayak hari Jumat kemarin ibadah GP saya 2 jam sebelum saya semprot semua. Dan lebih baik tidak basah tempat duduk. Jadi ibadah PKW dimulai hari Kamis
ikuti protokol kesehatan. Kemudian hari Jumat ibadah GPS. Tempat ini dengan mengikuti protokol kesehatan, dan pada hari Minggu masih ibadah dari rumah. Kita masih ibadah dari rumah masing-masing karena kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Nanti kita tetap meminta konfirmasi dari pemerintah, khususnya gugus percepatan penanganan COVID untuk memberikan kepada kita keterangan kelayakan untuk ibadah kembali. Jadi masih ibadah dari rumah masing-masing. Kami menyampaikan ucapan selamat Hari Anak, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk semua guru-guru sekolah minggu yang telah menyediakan video yang telah memberkati kita pada hari ini melalui Hari Anak. Video untuk anak-anak tampil dalam acara hari ini, dan juga menyediakan kartu ataupun lain-lain yang telah diatur oleh sesama orang muda dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu dan juga memberkati semua anak-anak. Saya kira itu yang menjadi warta korup kita untuk minggu ini, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu kor yang mengatakan cintanya besar, cintanya besar. Setelah itu kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdiri. Cintanya besar, cintanya besar, tidak terduga dan luas benar. Cintanya besar. Amin. Cintanya besar, cintanya besar, tidak terduga dan luas benar. Cintanya besar. Ya Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala hormat pujian hanya bagimu ya Tuhan. Segala makhluk di sorga dan di bumi menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Engkau berkenan memuliakan nama-Mu lewat ibadah ini dan lewat kehidupan kami yang beribadah kepada-Mu. Terima kasih berkat-berkat rohani yang telah Engkau beri kepada kami. Dan kami serahkan segenap hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mohon kepada-Mu, tolong kami Tuhan. Berkati kami semua. Semua rencana ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jika ada ibadah dalam gereja ini, maka kami berdoa komplek ini, gereja ini ditahirkan oleh Tuhan dengan darah Kristus, dengan setiap orang yang masuk dan keluar ada di dalam pemeliharaan kuasa darah Kristus. Saya mohon kepada-Mu Tuhan, berkati juga rencana kami untuk pemulihan ibadah untuk hari-hari minggu ke depan. Saya mohon kepada Tuhan, tolong supaya tim gugus percepatan penanganan COVID ini memberikan konfirmasi kelayakan bagi kami untuk beribadah kembali pada waktunya yang Tuhan tentukan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga serahkan setiap rencana kami dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, studi dan lain hal dalam kehidupan setiap jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kalian memberkati. Rencana-rencana kerja Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan hadirkan campur tangan-Mu. Beri sehat, beri kuat kami Tuhan melakukannya, dan buat segala yang kami lakukan berhasil karena Tuhan memberikan kelimpahan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan telah melayani hari ini, beri upah surgawi, baik dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing yang mengkoordinir ibadah. Tuhan memberkati, memberikan upah surgawi dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Bapa dalam surga, kami sungguh bergantung kepada Engkau saja. Bagi guru-guru sekolah minggu yang telah menyediakan acara khusus pada hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Kami puji Engkau Bapa dalam surga. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya, siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.